Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk tahu bagaimana sejarahnya, mari simak video pembelajaran ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Seperti yang telah Ibu sampaikan di awal, bahwasanya pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sejarah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, asal-usul istilah Maulid Nabi yaitu berasal dari dua kata bahasa Arab, yakni Maulid dan Nabi. Kata Maulid sendiri memiliki makna yang sama dengan kata milad yang berarti lahir atau kelahiran. Sedangkan kata Nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan pengertian tersebut, Maulid Nabi adalah kegiatan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Nah, tahun kelahirannya itu sering disebut dengan tahun gajah. Mengapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat menjelang hari kelahirannya, ada peristiwa penyerbuan pasukan Raja Abraha yang menggunakan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, peristiwa penyerbuan Ka'bah itu terjadi pada tanggal 12 Muharram tahun 571 Masehi. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diiringi dengan beberapa peristiwa yang luar biasa. Di antaranya adalah padamnya api sesembahan orang-orang Majusi. Api tersebut padam setelah ratusan tahun menyala tanpa pernah padam. Selain itu, saat kelahiran Nabi Muhammad, istana Kisara yang berdiri mewah tiba-tiba terguncang. Kerajaan yang kerap bertindak zolim itu hancur. Sebanyak 14 bangunan istana roboh. Kelahiran Nabi Muhammad itu seakan memberikan peringatan akan datangnya kehancuran bagi kebatilan. Di sisi lain, kelahiran Nabi adalah kabar gembira bagi penyeru kebaikan. Kota Mekah yang sebelumnya kering kerontang, menjelang kelahiran Nabi menjadi hijau subur. Mekah diguyur hujan lebat, tumbuhannya menghijau dan pepohonannya menjadi rimbun. Dalam buku sejarah Maulid Nabi yang ditulis oleh Ahmad Sauri, peringatan Maulid Nabi sudah dilakukan oleh masyarakat Muslim bangsa Arab sejak tahun kedua Hijriah. Dalam catatan tersebut juga dijelaskan bahwa Khaizuran yang merupakan ibu dari Amirul Mukminin Musa al-Hadi dan al-Rashid datang ke Madinah dan memerintahkan penduduk untuk mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Dari Madinah, Khaizuran juga menyambangi Mekah dan melakukan perintah yang sama kepada penduduk Mekah untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika di Madinah bertempat di masjid, Khaizuran memerintahkan kepada penduduk Mekah untuk merayakan Maulid di rumah-rumah mereka.
Khaizuran merupakan sosok yang sangat berpengaruh selama masa pemerintahan tiga khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah Al-Mahdi bin Mansur Al-Abbas, Khalifah Al-Hadi, dan Khalifah Al-Rashid. Pengaruh besar yang dibawa oleh Khaizuran mampu menggerakkan masyarakat Muslim di Arab. Hal ini dilakukan agar teladan, ajaran, dan kepemimpinan mulia Nabi Muhammad SAW bisa terus menginspirasi warga Arab dan umat Islam pada umumnya. Maulid Nabi merupakan sebuah peristiwa peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Peringatan Maulid Nabi dilaksanakan sebagai bentuk cinta kasih umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, berikut ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk ikut memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu untuk di setiap daerah di Indonesia biasanya melangsungkan tradisi perayaan Maulid Muhammad dengan tradisi yang berbeda-beda. Misalnya saja tradisi Sekaten ada di Yogyakarta, tradisi Panjang Jimat ada di Cirebon, dan tradisi Bunga Lado ada di Padang. Yang kedua yaitu meneladani sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keempat sifat yang harus kita teladani yaitu seperti sidik yang artinya jujur, amanah yang artinya dapat dipercaya, tablik menyampaikan, dan yang keempat yaitu fatonah yang artinya cerdas. Lalu yang ketiga yaitu kita dapat merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad atau Maulid Nabi Muhammad dengan cara bersolawat sebagai wujud cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan solawat ini bisa kita lakukan di setiap saat, bukan hanya saja ketika kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW saja. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Ibu tutup dengan membaca doa selesai belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin.